Ya, dialog kita kembali lanjutkan dan sebelum kita melanjutkan dialog ada grafis mengenai kasus politik uang yang pernah masuk ke pengadilan. Ini kemudian kita ingin melihat bagaimana ancaman dari pelaku politik uang, pasal 73 ayat 3. Barang siapa pada saat pemilu memberi janji atau menyuap untuk tidak memilih atau memilih dengan cara tertentu dipidana paling lama 3 bulan, baik penerima maupun pemberi. Yang masuk ke pengadilan ada beberapa kasus dalam data kami. 50 kasus politik uang diadili hanya 10 orang sampai putusan hakim pada Pileg 2009. Maimanah Umar diputus bersalah dalam kasus politik uang Pileg 2014 di Jambi dan Dedi Setiaji warga Klaten Utara divonis 4 bulan karena bagi-bagi uang dalam Pileg 2014. Ini yang menarik adalah kasus 50 kasus politik uang diadili hanya 10 ini di Pileg 2009, di mana Anda, Pak Putu, dulu juga sempat bertugas sebagai anggota komisioner di KPU tahun tersebut. Ini bagaimana Pak komentar? Tapi sebetulnya kalau ingin update data begitu, yang 2014 kemarin yang ada di Bawaslu kan cukup signifikan itu masuk datanya. Soal politik uang. Kalau kita ingin data yang lebih aktual. Saya sedikit koreksi soal undang-undang pemilunya tadi itu, yang 399. Kalau kita bicara Pilpresnya kan 42 tahun 2008 yang jadi dasarnya. Sedangkan kalau yang terbaru pemilihan umum legislatif yang kemarin itu nomor 8 tahun 2012. Ini dasarnya. Nah, tapi kembali ke soal kasus yang perbedaan tahun 2009 dengan tahun 2014 sekarang. Kita fokus di Pilpresnya begitu, tidak pemilu legislatifnya. Saya ingin mengatakan potensi hari ini politik uangnya bisa lebih besar dari tahun 2009 itu sangat terbuka. Sangat terbuka karena kompetisinya sangat ketat, apalagi misalnya di level margin error. Kalau dulu mungkin orang bisa melakukan politik uang, misalnya kandidat yang menang ataupun kandidat yang kalah, tetapi mungkin tidak se-emosional, tidak sehebat seperti sekarang karena satu suara sekarang menentukan. Tapi Anda bilang bahwa potensinya lebih besar, apakah ini mainnya lebih cantik, lebih halus atau lebih vulgar dibandingkan dengan yang dulu-dulu? Oleh karena alat komunikasi kita sangat canggih sekarang. Tiap orang punya HP dan itu sudah terbukti di persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi maupun DKPP begitu, video-video itu. Jadi orang mainnya agak halus, tidak lagi vulgar. Tidak lagi misalnya Bung Ade lalu jadi caleg untuk memenangkan kandidat calon presiden tertentu lalu nanti akan bagi-bagi duit di sebuah komunitas, itu akan terjadi karena itu gampang direkam. Nah, biasanya dia gampang dijatuhkan oleh politiknya begitu ya. Nah, ini biasanya suasana Ramadan dia masuk dengan suasana itu. Misalnya mungkin modus-modus yang bisa dilakukan dalam suasana misalnya selesai sholat raweh segala macam, orang pulang buka puasa dikasih kolak, dikasih peci atau apa berbarengan. Ada amplopnya di dalam. Ada amplopnya misalnya di dalamnya. Saya memantau di beberapa tempat misalnya di Jakarta hari ini. Pak. Bahkan suasana orang kemudian khotbah segala macam untuk menggiring kepada 1-2 orang itu sudah mulai tampak juga di lapangan. Apakah kemudian dia diikuti dengan politik uang? Sangat mungkin itu terjadi. Tapi ketika pemberian misalnya seperti peci, alat sholat, ketika misalnya saat tarawih dibagi-bagi, itu termasuk kategori politik uang atau bukan? Sebetulnya kalau kemudian mengarahkan pemilih untuk mencoblos orang itu jelas politik uang. Kan anti alat buktinya akan menunjukkan itu, apakah ketika kemudian dilakukan khotbah, ketika dilakukan pemberian itu. Tetapi kalau tiba-tiba orang dikasih peci tanpa ada apa-apa kan susah membuktikan. Tapi concern saya ingin mengatakan mudah-mudahan 2 tim kampanye dari 2 calon presiden mendengar dialog kita hari ini adalah saya agak worry sebetulnya pada level politik uang di tingkat penyelenggara tadi yang saya katakan. Pengalaman saya di lapangan menjadi konsultan pilkada adalah sebetulnya juga kita harus jujur akui tidak semua KPPS kita itu clear. Tidak semua KPPS clear. Kadang-kadang apalagi pemilu legislatif. Tapi Anda bilang tadi di segmen sebelumnya bahwa katanya kecil kemungkinan. Nah, ini makanya saya katakan kalau untuk seluruh KPPS kecil kemungkinan apalagi di daerah urban, tetapi di daerah-daerah yang pemilihnya sangat homogen. Sangat homogen yang saya maksud misalnya Bung Ade punya satu TPS, satu desa, satu lingkungan, full semua ada di situ. Nah, cara mainnya yang saya di lapangan saya kemudian ketahui sampai di level penyelenggaranya pun sudah berpihak sebetulnya itu. Dan ini terbukti di persidangan-persidangan di MK. Nah, cara mainnya karena dia sudah berpihak bagaimana? Oh, ternyata di situ ada 500 surat suara, kemudian yang datang ke TPS cuma 350. Nah, kebetulan saksi calon presiden yang lain misalnya tim kampanye tidak dikasih masuk di situ dan fakta terjadi memang kadang-kadang orang tidak dikasih jadi saksi. Dia yang menggergaji sisa surat suara yang ada 100 itu kemudian berubahlah dari 300 jadi 400 misalnya.
jadi suara sah. Ya. Nah ini sebetulnya yang agak rawan, sehingga saran saya untuk kontrol satu sama lain, saksi itu wajib ada dan harus saksi yang kuat di daerah yang sangat homogen begitu. Pak Didi, ada dua hal nih yang kemudian kita bisa highlight dari Pak Putu. Pertama adalah modus yang kemudian semakin halus dibandingkan ketika memberikan hard cash begitu. Yang kedua adalah mengenai tadi penyelenggara di tingkat bawah, kemudian yang di sifat TPS-nya adalah bersifat homogen, itu katanya bisa dikerjakan. Yang pertama kalau saya melihat gini, jadi ada dua kemungkinan ya. Karena persaingan ini ketat dan masing-masing pihak menjaga posisi masing-masing sambil mengawasi, bukan menjaga image, menjaga suaranya sambil mengawasi kemungkinan calon lawan itu melakukan kecurangan, maka ada dua kemungkinan. Satu, politik uang, bagi-bagi duit, apakah ke pemilih atau ke penyelenggara, itu nggak akan muncul. Kalaupun toh muncul itu sangat-sangat sedikit. Karena apa? Masing-masing takut terhadap musuhnya, lawannya. Atau yang kedua yang sebaliknya, begitu satu pasangan calon, tim pasangan calon ketahuan politik uang, tidak dilaporkan, tetapi diduplikasi oleh pasangan yang lain. Karena si A bagi-bagi duit, maka kami juga ikut bagi-bagi duit, sehingga akan terjadi politik uang yang masif. Itu kemungkinan dua. Nah, sementara yang soal penyalahgunaan surat suara dan manipulasi penghitungan suara, memang ada dua tempat yang modusnya berbeda. Kalau di tempat-tempat di mana itu susah dijangkau dalam arti penduduknya jarang, seperti di Papua misalnya, atau di Maluku Kepulauan misalnya, itu modusnya memakai surat suara dengan cara satu, si petugas bilang ke pemilih surat suaranya belum datang, padahal surat suara sudah ada. Nah itu banyak terjadi. Karena kan kalau kita lihat tempat tinggal pemilih untuk sampai ke TPS kan jauh. Makanya model seperti itu terjadi. Yang kedua, dan di Papua itu sering terjadi. Di Kepulauan juga seperti itu. Jadi surat suara ini ada tapi dibilang nggak ada. Kalaupun toh kemudian pemilih datang, ya model noken lah apa itu terjadi. Yang kedua, persekongkolan yang saya maksud begini, bisa saja saksi ini sama-sama ada, sama-sama kuat, ya, tetapi mereka tergoda, sehingga saksi itu mestinya saling kontrol, tidak terjadi, justru bersekongkol. Oke, kita menangkan aja salah satu. Manipiro. Ya, persekongkolan ini antara kesepakatan mengubah hasil penghitungan suara antara saksi ini terjadi. Kalau kemudian petugasnya juga menandatangani gitu. Modus-modus yang Anda jelaskan ini kan cukup detail. Apakah ini belajar bercermin dari pileg yang kemarin? Seperti itu? Betul, pemilu legislatif maupun pemilu-pemilu sebelumnya sebetulnya. Jadi di level penyelenggara, terutama di PPS dan PPK, itu sebetulnya sederhana. Inisiatornya itu biasanya dari saksi. Manakala saksi terjadi kesepakatan di antara saksi untuk mengubah hasil penghitungan suara, maka kecenderungannya petugas itu akan oke saja. Jawaban saya gini, Pak Putu, mau menambahkan. Pesertanya ini yang lebih pintar sekarang. Pesertanya jauh lebih pintar karena dia punya pengalaman terus dari sekian pemilu ke pemilu, pesertanya lebih pintar. Sampai kemudian yang terjadi, yang sekali lagi pengalaman lapangan saya menunjukkan di bawah, ketika saya bersentuhan dengan persoalan seperti ini 2 tahun terakhir, adalah bahkan sampai membajak saksi pun dilakukan. Jangan heran suatu ketika kalau tanggal 9 besok ini ada saksinya pasangannya Jokowi duduk di sini, saksinya Prabowo di sini, jangan-jangan sebetulnya dia milik salah satu pasangan saja gitu. Betul. Kok bisa? Itu yang saya sebut persekongkolan. Infiltrasi itu sampai itu satu. Kemungkinan kedua intimidasi. Jadi gini, tidak dikasih masuk. Ini saksi, sama saksi, saya tekan terus dia sampai dia nggak bisa masuk, nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga suara itu ke saya. Itu bisa terjadi. Kalau suara ke saya dia nggak mau tahu karena takut, ya petugas akan oke saja. Kasus-kasus yang seperti ini di pileg kemarin, apakah kemudian ditindak begitu, dan seberapa persen yang ditindak dan seberapa persen yang hanya terindikasi? Nah, sebetulnya kalau kita lihat data MK itu agak menarik. Kemarin semua orang, khususnya caleg yang kalah, itu kan bilang terjadi pelanggaran masif, bahkan sistematis, karena jual semua macam begitu ya. Sebetulnya saya termasuk orang yang nggak ikut ngomong seperti itu, karena pengalaman saya memantau selama 4 hari di TPS, PPS sampai PPK, itu gejala itu nggak ada. Kebetulan yang saya pantau hanya satu kecamatan. Nah, oleh karena itu saya menunggu di MK itu hasilnya seperti apa. Tetapi sebelum ke MK kita akan tahu hasil
quick count dengan hasilnya KPU itu kan sama. Iya kan? Padahal quick count itu dihitung pas hari H. Ini artinya apa, Pak? Artinya apa? Artinya manipulasi penghitungan suara yang katanya masif itu tidak terbukti, dan itu lebih terbukti lagi di MK. Karena di MK bedanya kalau tahun kemarin dari 600 berapa itu 10% dikabulkan, yang tahun ini dari 700 perkara hanya 2,2% yang dikabulkan. Artinya pemilu 2014 ini, pemilu legislatifnya itu lebih baik dibandingkan pemilu 2009. Cuman kenapa kemarin begitu orang banyak bicara seperti itu? Kesimpulan saya sederhana saja, karena calon yang kalah ini sudah terlanjur Tapi Pak Hamdan Zulfa sendiri sebagai Ketua MK mengatakan bahwa pileg kemarin cukup rumit, dan katanya dugaan kecurangannya karena human error. Ini gimana, Pak? Ya bisa jadi karena pemilu kita ini kan pemilu paling kompleks di dunia. Bahkan kalau di akhirat ada pemilu mungkin juga sampai di akhir. Bayangkan seorang pemilih untuk memilih 4 itu DPR provinsi, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, DPR DPD itu dia harus menghadapi 200 calon sampai 400 calon. Pemilih mana bisa rasional untuk memilih seperti itu? Pak Putu, Pak Didi, ini ada satu kemudian informasi atau suatu isu yang berkembang begitu ya, karena dua-duanya sama-sama kuat, lalu kemudian mereka semakin cantik bermain begitu. Apakah nanti ada kemungkinan ada permainan intelijen di dalamnya? Kita akan sambung selanjutnya yang satu ini.